Lebih berhak mana? Yang ngomong cucu itu jenengan sebagai mbah atau orang tuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustadz. Saya punya seorang istri. Nah, ini berarti seorang bapak ini. Ya. Ustadz, saya punya seorang istri yang awalnya dia tinggal bersamaku dan bersama ibuku. Semenjak istriku hamil, sang istri minta izin untuk sementara tinggal bersama orang tuanya sampai istri melahirkan. Saya pun mengizinkannya. Dan setiba istri melahirkan, dia pun mulai saya ajak pulang kembali ke rumah ibu saya. Yani kembali ke rumahnya. Karena kebetulan ibu saya nantinya sendirian dan saya sendiri ingin menemani ibu dan berbakti kepadanya. Akan tetapi qadarullah Ustadz, orang tua dari sang istri atau ibu mertua seakan-akan berat untuk mengizinkan saya membawa istri saya untuk tinggal bersama ibu saya sendiri. Karena alasan ingin merawat anak saya atau cucunya tersebut. Padahal, dahulu istri dan orang tua istri sudah sepakat kalau selesai melahirkan mau kembali tinggal bersama ibu saya. Namun sekarang istri tidak mau kembali ke rumah ibu saya karena alasan kurang nyaman. Sikap saya bagaimana Ustadz sebagai suami? Ya, lika-liku kehidupan rumah tangga ya. Jadi ada dua sisi kajian yang perlu dibahas. Yang pertama, tinjauan sisi fikih. Jadi tatkala kalau kita bahas sisi fikih gitu ya. Kita bahas sisi fikihnya dulu. Kalau bahas fikih itu enak karena paten. Jelas iya enggak, halal haram itu jelas, penak. Jadi kalau kita bahas dari sisi kajian fikihnya, maka sebenarnya ya akhi, ya ukhti, para bapak, para ibu, perhatikan nggih. Kalau seorang itu punya anak perempuan, kemudian gede-gede dinikahkan dengan calon suami yang jenengan ridhoi sebagai suami dari anaknya jenengan. Lalu diakadkan dengan angkah tuka wa zawwajtuka. Yani binti fulanah, saya nikahkan kamu dengan putriku fulanah dengan mahar sekian. Lalu diterima. Maka itu akad agung yang Allah Subhanahu wa taala nyebutnya itu mitsaqan ghalidha. Yang konsekuensi dari itu semua, salah satu di antara konsekuensinya adalah jenengan sebagai orang tua sekarang menyerahkan putri jenengan untuk sebagai istrinya dia. Yang punya kewajiban untuk taat patuh kepada sang suami selagi tidak ada pelanggaran syar'i. Orang tua itu jangan terlalu masuk campur. Jangan terlalu ikut campur urusan rumah tangga anak. Jadi bukan berarti nggak boleh ya. Tapi terlalu ikut masuk ke dalam, ngatur segalanya. Jangan. Lihatlah Rasulullah SAW. Tatkala putrinya nikah. Kan sudah menjadi istrinya Ali ya sudah. Begitu. Jadi Abu Bakar tatkala putrinya dinikahkan dengan Zubair bin Awam. Jadi makanya sudah. Dia itu sebagai putri. Bukan lagi sekarang statusnya putrinya dia. Tapi statusnya dia adalah sekarang istri dari anaknya, istri dari menantunya tersebut. Maka kewajiban anti ya ukhti, wahai sang istri, kewajiban anti itu taat. Ketaatan kepada sang suami lebih dikedepankan daripada ketaatan kepada orang tua kalau sama-sama tidak melanggar syar'i. Yani kalau sama-sama tidak melanggar syar'i dan benturan tidak bisa untuk dikompromikan. Tidak bisa jadi untuk dikompromikan. Apalagi kalau sudah ada janji sebagaimana yang diceritakan lagi. Jangan jadi sesuatu yang aneh. Kalau kemudian sudah diakadkan, kemudian ternyata nggak boleh kemudian bertemu gandeng dengan suaminya. Sekarang dengan alasan tadi, ya dengan wahai pak, wahai ibu, kepingin ngomong putu, kepingin ngomong cucu.
Lebih berhak mana? Yang ngomong cucu itu jenengan sebagai mbah atau orang tuanya, bapaknya sebagai orang tua? Itu Anda bicara tegas ini. Kalau kita masih bicara kajian fikih. Ini karena kehidupan tidak bisa. Ini semacam itu tidak bisa. Itu masalah yang pertama. Masalah yang pertama, ukhti, wahai sang istri, anti punya kewajiban taat kepada sang suami. Wahai bapak, wahai ibu, ini jenengan tatkala menikahkan putri jenengan, maka berarti jenengan menyerahkan putri jenengan kepada menantu. Untuk hidup bersama, untuk berjuang bersama, untuk nanti menjalani kehidupan bersama, dan yang lainnya tanpa mengurangi kehormatan, kedudukan jenengan berdua sebagai orang tua. Ini dari sisi kajian fikihnya. Yang kedua, ya akhi, kehidupan rumah tangga itu tidak selamanya dibahas dari sisi fikih. Jadi kehidupan rumah tangga itu tidak selamanya dibahas dari titik kajian fikih. Di sana ada taghaful, ya menganggap gak masalah sebuah masalah. Di sana ada tasamuh, memaafkan, tepos liro, gitu ya. Di sana ada sulah, dibahas rembuk kekeluargaan. Di sana ada apa begitu. Dalam kondisi semacam ini, Anda katakan, jadi Anda katakan, cobalah jenengan itu bicara dari hati ke hati dengan sang istri. Coba bicara untuk cari yang termaslahat. Jangan kedepankan egois di dua titiknya. Karena bahasanya Al-Quran, pada waktu kehidupan rumah tangga itu bisa kembali bagus kalau cekcok, itu kalau dua-duanya pengen bagus. Ingat, Al-Quran menggunakan bahasa yurida islahan. Yuwafiqillahu bainahuma. Nek terjadi gegeran, Allah akan ngasih taufik itu syaratnya yurida islaha. Jika suami pengen api, jika istri pengen api, pengen islah, pengen memperbaiki kondisi dua-duanya. Suami bagaimana kondisi rumah tangganya menormal kembali, istri bagaimana kondisi rumah tangganya menormal kembali. Nah, kalau kemudian salah satunya itu wis pakai jurus pokoknya aku pengen karo ibuku. Gitu. Tanpa memperhatikan kondisi ini, tanpa memperhatikan kondisi itu akan jadi kerumitan. Cobalah sekarang, akhi, ya ukhti, rembuk berdua dengan bagus. Dipandang dari semua sisinya. Ingat, sekarang cucu itu, sebagaimana cucu nembah dari istri, kan juga cucu nembah dari suami. Sama. Cucu itu bukan cucu jenengan aja loh, Mbak. Cucu itu juga cucu dari ibu suaminya. Ibu suami anak anti. Karena sama-sama mbah. Sebagaimana jenengan pengen ngeramut, mbah yang sana juga pengen ngeramut. Dan yang paling berhak itu bukan mbahnya. Yang paling berhak itu adalah orang tuanya. Tapi saya mohon ini dirembuk aja. Dirembuk bagaimana yang diinginkan oleh mbak itu kepingin sering-sering lihat muntu ya gimana lah. Kalau memang dekat ya seminggu sekali diajak sowan. Kalau memang nggak jauh ya 2 minggu sekali. Jauh lagi ya mungkin sebulan sekali. Begitu ada diajak melepas kerinduan dan macam-macamnya. Kalau liburan sekolah atau liburan kerja ke sana, mudik ke sana dan macam-macam lah. Ini begitu dirembuk bersama. Yang terakhir, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita berpikir terbalik. Berpikir terbalik. Cobalah sekarang jenengan cara berpikirnya dibalik. Jenengan sekarang yang jadi istri, cobalah seandainya aku jadi suami. Nik duwe bojo, nik saya sebagai seorang suami. Kalau seandainya saya ini suami, kalau saya punya istri model kayak aku ini itu kira-kira suamiku ridho apa enggak? Jenengan Bu, sebagai mertua sekarang. Cobalah sekarang dibalik. Jenengan itu sebagai punya anak laki-laki. Jenengan posisinya sekarang adalah punya anak perempuan. Jadi baliklah sekarang. Jadi jenengan itu punya anak laki-laki.
terus punya menantu. Lah, ibu mertua biasanya jenengan itu cara berpikirnya kayak jenengan. Kira-kira ridho apa tidak? Hidup itu nggak bisa egois. Hidup itu kehendak kita berkaitan dengan kehendak orang lain. Jadi hidup itu masalah kita berkaitan dengan masalah orang lain. Jadi suami punya hak untuk membawa istrinya pulang. Tapi saya mohon jangan gunakan hak ini dengan gaya seorang pemimpin. Pakailah gaya qawwamah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang dibahas, dirembuk, saling ridho, saling islah, saling sulh. Bagaimanalah jenengan itu suami menghadapi istri, menghadapi ibu dari istri. Bagaimana yang terbaik antar semuanya. Kalau semuanya berpikir yang terislah, yang terbaik, maka dalam kondisi semacam itu insya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan taufik yang terbaik untuk semuanya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.